Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semoga jamaah sekalian yang hadir dalam kesempatan kali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga Allah senantiasa memberikan jalan keluar terhadap segala problem, segala hal yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Sedikit pada malam kali ini kita membahas tentang bagaimana cara kita untuk tetap menjaga agar iman kita itu terus meningkat kualitasnya, dan iman kita juga semakin kokoh dalam menjaga keberadaan kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Karena di dalam Al-Quran manusia itu diberikan berbagai macam nama oleh Allah. Salah satunya adalah manusia itu sebagai Abdullah, sebagai makhluk spiritual, sebagai makhluk yang fitrahnya ingin senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain juga manusia memiliki sifat misalnya al-basar, an-nas, al-insan, dan seterusnya itu. Dalam Al-Quran maupun dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dijelaskan dan kita diberikan tuntunan supaya keimanan kita itu semakin kokoh, semakin kuat. Karena itu judul dari pengajian kita malam ini adalah menjaga imunitas iman, sehingga keimanan kita itu menjadi kokoh, imun, menjadi kuat, tidak gampang terkena penyakit-penyakit keimanan. Di antara penyakit keimanan yang paling kronis itu adalah kesyirikan. Jadi kalau orang sakit secara fisik itu masih mending. Tapi kalau orang sudah punya sakit dalam masalah keimanan, itu awal dari bencana dan petaka yang sangat besar. Tidak hanya dalam kehidupan kita di dunia, tapi lebih-lebih lagi nanti dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Sebelum masuk kepada bagaimana cara kita menjaga keimanan kita, maka saya sering menyampaikan tentang pengertian iman. Kalau selama ini kita mendengar pengertian iman itu tasdikun bil qalbi, jadi kita membenarkan, meyakini dalam hati kita. Dalam ungkapan lain disebut dengan tasdikun bil jinan. Artinya sama, bahwa keimanan itu membutuhkan keyakinan di dalam hati kita, tidak sekedar bil lisan dengan kata-kata, tetapi dia harus lahir dalam hati yang paling dalam. Kejujuran kita dalam beriman itu harus dimulai dari hati. Nah, setelah hati kita itu benar-benar meyakini dan mengimani apa yang wajib kita imani sebagaimana diperintahkan oleh Allah, maka kita harus mengikrarkan diri kita sebagai seorang mukmin. Artinya kita tidak malu dianggap sebagai orang mukmin, tidak malu dianggap sebagai orang muslim. Tetapi justru kita percaya diri, pede, bahwa orang beriman itu adalah orang yang berkualitas,
menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dia ikrarkan, disampaikan tidak hanya dalam bentuk identitas sebagai mukmin dan muslim, tetapi juga secara pribadi kita mewujudkan, mencerminkan nilai-nilai keimanan dan keislaman kita itu. Maka menurut para ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu harus diawali dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan bil jawarih, harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Maka ketika tiga unsur ini dimiliki, insya Allah iman itu menjadi kokoh. Kemudian dalam definisi atau pengertian iman itu ditambahkan oleh para ulama kita. Dan ini ada hadisnya yang terkait dengan apa saja faktor yang bisa meningkatkan, mengokohkan, menguatkan iman kita. Dan apa saja faktor yang bisa membuat iman kita itu menjadi turun hingga bahkan bisa sirna. Maka dalam ungkapannya dikatakan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu akan terus bertambah kuat kalau iman itu kita pupuk terus, ibarat tanaman, kita pupuk dengan nilai-nilai ketaatan. Karena yang namanya iman itu tidak akan pernah bisa bersahabat dengan kemaksiatan. Yang namanya iman itu tidak akan pernah bisa kompromi dengan kekufuran dan kesirikan. Itu ibarat dua kutub yang berbeda. Apalagi kalau kita bicara kutub magnet yang berbeda, itu berseberangan terus, gak bisa bersatu dia. Maka iman itu akan terus meningkat, akan terus kuat kalau kita terus pupuk dengan nilai-nilai ketaatan. Yazidu bit ta'ati. Yang kedua adalah wayang kusubil maksiyah. Iman itu terus turun bahkan menjadi sangat lemah, bahkan bisa menghilang kalau pemiliknya itu mengotori terus dengan berbagai bentuk kemaksiatan. Puncak dari segala kemaksiatan itu adalah asyirku billahi, yaitu menyekutukan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari pengertian iman itu ada dampaknya yang harus kita jaga. Apa dampak dari pengertian iman yang diungkapkan oleh para ulama itu? Bahwa ternyata iman itu membutuhkan keserasian. Iman itu membutuhkan kesatuan antara hati, lisan, dan perbuatan. Nah, ini ibarat tiga hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya iman itu hati, ya iman itu dengan lisan, ya iman itu dengan perbuatan. Tidak bisa dicerai-beraikan. Maka kita sering mendengarkan ungkapan yang sebenarnya ungkapan ini ya tidak ekstrim banget. Tetapi setidaknya ungkapan ini sebagai penasehat buat kita semua. Bahwa kalau kita ingin melihat orang muslim itu, ya lihatlah pada saat Jumatan dan sholat Idain. Tapi kalau kita ingin melihat manifestasi wujud dari orang yang benar-benar ingin dekat dan beriman kepada Allah, biasanya itu terlihat di waktu fajar, terutama di sholat subuh. Nah, ternyata kalimat yang sering kita dengar ini mirip seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ketika ada seorang yang berasal dari Badui atau orang desa, benar-benar jauh dari peradaban, dengan pedenya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini sudah beriman wahai Nabi. Sehingga turunlah ayat Al-Quran, qalatil a'rabu amanna. Seorang warga Badui, kata Allah,
dengan pedenya mengatakan kami ini sudah beriman, kami ini adalah orang mukmin, tetapi kepedeannya itu dibantah langsung oleh Allah. Qul, katakan wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW diminta untuk menjelaskan kepada orang Badui itu, lam tu'minu, kalian itu belum sebagai orang yang benar-benar beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahwa kami ini baru berislam. Jadi dia baru menerima apa yang menjadi risalah Rasulullah SAW. Tetapi sebenarnya iman mereka itu rapuh. Nah, orang yang imannya itu rapuh, ya gampang sekali kemudian dia akan keluar dari prinsip-prinsip keimanan. Maka Allah menegaskan, katakanlah wahai Muhammad, jelaskanlah kepada orang Badui itu bahwa mereka itu sesungguhnya belum beriman dalam arti yang sesungguhnya, tapi mereka baru hanya tunduk kepada apa yang disampaikan atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah Al-Hujurat ayat 14 ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya keberislaman kita ini akan menjadi sempurna, keberislaman kita ini akan diterima, bahkan ibadah yang kita lakukan itu diterima harus di atas pondasi iman. Jadi apapun yang kita yakini, apapun yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita tegakkan, itu harus pondasinya iman. Kalau sesuatu itu tidak didasari oleh iman, itu tahsilul hasil kata orang Arab, kontraproduktif atau cuma-cuma. Kita mendapatkan capeknya saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menilai sebagai perbuatan yang bernilai ibadah. Karena ibadah itu bukan sekedar kebaikan, tapi ibadah itu adalah kebaikan yang dibangun di atas pondasi iman.